Perkenalkan, nama saya Pipit Fitrianingsih dengan NIM 19082050026, jurusan Akuntansi Syariah, kelas A, semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem penganggaran. Berikut ini penjelasannya, mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Hal pertama yang perlu kita ketahui dalam sistem penganggaran adalah pengertian sistem anggaran. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. Setelah kegiatan dalam anggaran diimplementasikan, lalu hasil tersebut akan dibandingkan dengan anggaran lainnya, sehingga dapat diketahui penyimpangan yang akan timbul. Penyimpangan yang timbul tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk digunakan sebagai umpan balik di kegiatan yang akan datang. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja dalam penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Maka, secara sederhana, sistem penganggaran merupakan prosedur dan kebijakan seperangkat komponen anggaran yang saling terkait satu sama lain. Komponen anggaran meliputi penyusunan anggaran, penentuan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem penganggaran. Sistem penganggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem anggaran tradisional. Sistem anggaran tradisional merupakan sistem anggaran yang berdasarkan jenis-jenis pengeluaran dan penerimaan. Ciri-ciri sistem anggaran tradisional yaitu: yang pertama, anggaran diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran dan penerimaan. Yang kedua, anggaran tahun sebelumnya dijadikan acuan untuk menyusun anggaran tahun berjalan. Yang ketiga, sistem anggaran tradisional ini bersifat inkremental. Yang dimaksud inkremental di sini artinya berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Dan ciri yang terakhir yaitu menitik beratkan pada input dan semua kegiatan daripada outputnya. Jenis sistem penganggaran yang kedua yaitu anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja ini merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Ciri-cirinya yaitu: A. Mengklasifikasikan anggaran didasarkan pada program dan kegiatan. B. Penekanannya pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek pengawasan. C. Setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan output. Dan yang terakhir, memerlukan standar pengukuran hasil kinerja. Jenis penganggaran yang terakhir yaitu zero based budgeting, merupakan sistem anggaran yang mengasumsikan bahwa kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dianggap berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lalu. Ciri-cirinya yaitu dimulai dari kondisi belum adanya sumber daya, perlu dibuat urutan terhadap tujuan-tujuan dan program-program organisasi, memerlukan perhatian terhadap prioritas operasi entitas dan alternatif-alternatif lainnya. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Tentunya dalam penganggaran perlu diterapkannya prinsip-prinsip agar terlaksana dengan baik dan benar. Prinsip yang pertama yaitu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Dan yang terakhir yaitu adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri penganggaran. Di antaranya yaitu: yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Dinyatakan dalam
satuan moneter di sini artinya dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam, yakni satuan rupiah. Mengingat satuan dari berbagai kegiatan pada dasarnya berbeda. Misalnya untuk bahan mentah kilogram, tenaga kerja jam kerja per minggu, dan seterusnya. Dan ciri yang kedua yaitu umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Dan ciri yang ketiga adalah mengandung komitmen manajemen. Dan ciri yang terakhir, thought accounting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Dan yang ketiga, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan sistem penganggaran. Sistem penganggaran tentunya mempunyai kelemahan. Di antaranya yaitu 1. Terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketetapan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana. Ketiga, anggaran hanya merupakan satu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. Dan yang terakhir yaitu kondisi yang terjadi tidak 100% sama dengan diramalkan sebelumnya.